Masa kabinet Burhanuddin ini cukup singkat, yakni hanya 7 bulan, dimulai pada 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. 20 menterinya yaitu Menteri Luar Negeri ada Ide Agung Agung Gede Agung, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap, Menteri Kehakiman Lukman Wirandonita, Menteri Penerangan Samsudin Sultan Makmur, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perekonomian Ide Kasimo, Menteri Pertanian Moh Sarjan, Menteri Perhubungan H. Lao, Menteri Perhubungan As Sarudin. Selanjutnya ada Menteri Pekerjaan Umum Panji Suroso, Menteri Perubahan Iskandar Tejasukmana, Menteri Pengajar Pendidikan Kebudayaan R.M. Surwandi, Menteri Sosial Sudibjo, Menteri Agama Moh Ijaz, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agraria Gunawan, Menteri Negara Abdul Hakim, Menteri Negara Sutomo, dan Menteri Negara Gumala Ajaib Nur. Program pemilu pertama pada 29 September 1955. Penyelenggaraan pemilihan umum pertama bagi bangsa Indonesia berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Program yang berhasil ada program pembangunan ekonomi dan sosial. Semasa pemerintahannya, Burhanuddin Harahap berusaha menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada saat itu. Kabinet ini dipandang cukup berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan mengendalikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. Kabinet Burhanuddin Harahap juga mengadakan kampanye korupsi dan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu jika ia terbukti terlibat korupsi bahkan menyeretnya ke tahanan. Selanjutnya ada program yang gagal. Program pemberontakan DI atau TII, Gerakan Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia TII atau juga disebut Negara Islam Indonesia, pertama kali diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville di mana wilayah Jawa Barat tidak diakui oleh Belanda sebagai bagian dari Indonesia. Kartosuwiryo baru tertangkap di Gunung Salak, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui operasi Barayatuda dengan taktik pagar betis yang dilakukan oleh TNI dengan rakyat. Irian Barat merupakan proses diplomatik yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda terkait sengketa wilayah Irian Barat yang sekarang adalah Papua. Indonesia mengklaim seluruh wilayah bekas Hindia Belanda termasuk Irian Barat. Namun, Belanda tidak sepenuhnya mengakui klaim ini dan berusaha mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Penyelesaian masalah Irian Barat baru dapat diakhiri dengan Perjanjian New York yang ditangani pada 15 Agustus 1962 di bawah meditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Amerika Serikat. Selanjutnya ialah jatuhan. Yang pertama, kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Kedua, keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. Yang ketiga, pada 2 Maret 1956, saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap mengatakan akan menyerahkan mandatnya pelimpahan wewenang pada 3 Maret 1956. Yang terakhir, pada tanggal 3 Maret 1956, mandatnya diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap menyatakan demosioner mengakhiri masa jabatannya.